Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Atta Larik Riza Pratama akan menjelaskan refleksi pengalaman belajar filosofi pendidikan. Yang pertama, review pengalaman belajar. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, analisis artefak pembelajaran. Yang keempat, rumusan hasil refleksi berupa pelajaran bermakna. Review pengalaman belajar. Itu topik 1, perjalanan pendidikan nasional. Topik 2, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik 3, identitas manusia Indonesia. Topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Pengalaman belajar mata kuliah Filosofi Pendidikan. Pengalaman belajar dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia sangat berharga dan memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya filosofi pendidikan Indonesia. Dalam perkuliahan ini, saya belajar tentang berbagai teori dan pendekatan tentang perjalanan pendidikan nasional, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, identitas manusia Indonesia, dan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Pembelajaran yang berguna dan menarik pada mata kuliah Filosofi Pendidikan yaitu pada topik 2, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada topik tersebut membahas mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai calon guru. Hal ini berguna dalam melakukan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Semua topik pembelajaran pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia berguna dan memiliki keunikannya masing-masing dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, semuanya menarik untuk dipelajari karena merupakan suatu hal yang baru bagi saya, dan pengetahuan baru bisa didapatkan dan diterapkan dalam memahami filosofi pendidikan Indonesia. Yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks seorang guru. Menurut saya, semua pengalaman belajar dalam mata kuliah ini menarik dan berguna untuk dipelajari sebagai calon guru, agar dapat memahami filosofi pendidikan Indonesia dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan Indonesia yang memerdekakan peserta didik. Kemudian refleksi pengalaman belajar. 1. Apa yang telah terjadi? Selama mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru yang dapat mendukung upaya saya untuk menjadi calon guru profesional. Pada topik 2, saya belajar mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Indonesia yang memerdekakan peserta didik. Yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena saya sebagai calon guru profesional ingin menjalankan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Dengan kodrat alam dan zaman yang berbeda, saya ingin menciptakan pengalaman belajar yang memerdekakan peserta didik, sesuai dengan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai penuntun dan mengarahkan dalam pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Refleksi pengalaman belajar. Yang pertama, ruang kolaborasi. Yang kedua, demonstrasi kontekstual. Dan ketiga, aksi nyata. Analisis artefak pembelajaran. Pertama, ruang kolaborasi. Pada artefak ruang kolaborasi berisi beberapa lembar kerja mahasiswa yang membantu dalam memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Yang kedua yaitu demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual mahasiswa diminta untuk memahami bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Yang ketiga, aksi nyata. Pada tahap aksi nyata, mahasiswa memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Kemudian membuat tulisan ringkas tentang sosok guru masa depan yang diidamkan. Selanjutnya, mengapa artefak ini saya pilih? Artefak ini saya pilih karena beberapa dokumen dalam artefak tersebut membantu pemahaman saya terkait dengan topik ini. Pada eksplorasi konsep dan ruang kolaborasi membantu saya dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia, dalam demonstrasi konseptual dan aksi nyata sebagai upaya konkret dan implementasi dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Yang mendukung hasil refleksi saya ialah pada demonstrasi konseptual dan aksi nyata, karena dalam artefak tersebut memahami dan mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia.
Selanjutnya, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik dan tidak terpaku dalam kelas saja, tetapi juga dilakukan di luar kelas, saya akan melakukan perubahan dengan tujuan agar peserta didik memiliki kebebasan dalam mengeksplor kemampuan mereka, di mana mereka dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber. Dari pemahaman ini, saya bisa mengimplementasikan pemahaman saya terkait dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembentukan karakter menjadi praktik baik yang saya lakukan untuk menciptakan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Sekian dari presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.